Jadi memang ini setiap kali ada semacam pemotongan anggaran begini, ini selalu ada trade off-nya ya, Bung Rocky ya. Hanya kita nggak bisa itu melihatnya dari sisi anggaran saja. Kita bisa pahami bahwa ada kesulitan ekonomi sehingga ada penghematan. Kita bisa pahami bahwa Presiden Prabowo tidak ingin kehilangan popularitas kalau tidak menyentuh masyarakat bawah. Tetapi sekali lagi konsekuensi dari pilihan-pilihan itu ada trade off-nya, yaitu kelas menengah kehilangan pendapatan, dan karena itu kemampuan daya beli masyarakat menengah ini tidak lagi senormal yang mereka konsumsi. Mereka akan mengurangi konsumsi. Demikian juga produsennya, mungkin warteg-warteg akan mengecilkan porsinya karena tidak mungkin menaikkan harganya. Karena ini konsekuensi dari penghematan dan seterusnya, impact dari penghematan itu. Tetapi harus ada semacam address dari pemerintah, terutama presiden, supaya publik mengerti bahwa penghematan itu memang untuk sementara memberatkan UMKM karena bisnis tidak tumbuh dari state spending, dari pengeluaran pemerintah, bahwa ya hotel-hotel juga akan sepi, travel juga kurang penumpang, ojek online juga begitu. Ini semua mesti diterangkan. Dengan keterangan itu rakyat bisa ikut membantu, memberi semangat atau saling membantu di kalangan rakyat sendiri kan. Kalau ini hanya sekedar dihitung secara rasional, secara ekonometri, maka problem sosial itu dari awal sudah bisa dibayangkan terjadi. Dan kalau problem sosial itu tidak diantisipasi, karena mengantisipasi problem sosial artinya mencarikan semacam argumen bahwa kita akan berdarah-darah dulu, tapi atau bersakit-sakit dahulu, nanti kita bersenang-senang kemudian, tuh berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Tapi ini mesti jadi orkestrasi dari kabinet. Kan tidak semua menteri itu paham yang disebut penderitaan rakyat. Jadi kalau hanya presiden yang berupaya untuk mengirimkan sinyal penghematan, rakyat mungkin merasa iya berhemat ya, tetapi juga kabinetnya berhemat. Sementara ini kita lihat bahwa lalu lintas di Jakarta aja misalnya itu, yang ngeong-ngeong tiap hari itu, ada mereka yang ingin dapat akses istimewa untuk mencapai lokasi bisnis atau lokasi politik kan. Itu juga menjengkelkan. Dan publik makin lama makin mampu untuk mengekspresikan ketidaksukaannya pada kemewahan, ketidaksukaannya pada privilege yang sebetulnya palsu. Jadi kita mesti baca juga impact sosial dari penghematan itu. Yang pertama, dia tidak menumbuhkan ekonomi di bawah. Yang kedua, publik tetap melihat disuruh hemat, itu artinya tidak ada bisnis yang akan ditumbuhkan untuk rakyat. Sekaligus melihat bahwa ada disparitas bahwa sekelompok orang masih petentang-petenteng dengan mobil-mobil mewah, dan beberapa menteri yang sebetulnya nggak ada fungsinya, tapi terus memanfaatkan fasilitas negara untuk masuk ke jalan busway atau hal-hal yang menjengkelkan, padahal kita tahu menteri itu sebetulnya nggak ada gunanya di situ kan, atau bahkan menterinya pun udah dipaksakan untuk tampil tapi tidak memperlihatkan kepekaan terhadap masyarakat bawah. Demikian juga beberapa influencer yang berupaya untuk menopang kekuasaan tapi tidak peka terhadap penderitaan rakyat kecil. Itu semuanya akan jadi dorongan terjadinya sosial unrest. Jadi sambil kita berupaya mengerti apa artinya penghematan, pemerintah juga harus mampu untuk menimbulkan harapan, dan harapan itu harus dalam contoh yang kasat patah dilihat langsung oleh rakyat. Salam.